Selamat datang di aplikasi Rubik. Rubik adalah aplikasi yang berisi tentang rangkuman belajar matematika. Let's start. Di dalam Rubik terdapat menu yang berisi materi, kuis, pembahasan, dan rangkuman. Pertama-tama kita akan mempelajari materi terlebih dahulu. Kita klik materi ya. Kemudian kita pilih kelas. Kita pilih materi yang akan kita pelajari. Ya, misalkan kita akan mempelajari tentang trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Kita lanjut. Di mana di sini juga terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Pertama, kompetensi dasar yaitu menjelaskan rasio trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan hubungan derajat dan radian, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menentukan perbandingan sudut-sudut istimewa. Kita next lagi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang materi trigonometri, kalian dapat menonton video animasi berikut. Klik play. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aprilianto dari kelas PMTK 8B. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan rasio trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, menentukan hubungan radian dan derajat. Yang kedua, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, menentukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik dapat menentukan hubungan derajat dan radian, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan menentukan perbandingan sudut-sudut istimewa. Jadi, apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Adapun contoh trigonometri di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu konstruksi pada jembatan. Yang kedua, kita dapat mengukur jarak kapal melalui mercusuar. Dan yang ketiga, kita dapat mengukur tinggi pesawat terbang. Selain ketiga contoh ini, masih banyak contoh trigonometri yang lain di kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan kita bahas yaitu ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Konsep sudut. Sudut putar adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Jika arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah jarum jam, sudut bertanda positif. Sebaliknya, jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam, maka sudut akan bertanda negatif. Lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar. Konsep ukuran sudut. Satuan derajat. Yang pertama yaitu 1/360 putaran. Yang kedua, 1/4 putaran. Yang ketiga, setengah putaran. Dan yang terakhir yaitu 1 putaran.
Selanjutnya, satuan radian. Bisa kita lihat di gambar. Untuk mengukur sudut POQ, kita dapat menggunakan rumus yaitu panjang PQ dibagi dengan jari-jari dengan satuan radian. Jika panjang PQ sama dengan R, maka akan diperoleh sudut POQ sama dengan R per R radian sama dengan 1 radian. Sudut 1 radian dapat diperoleh dengan membuat busur yang panjangnya sama dengan jari-jari. Pada sudut 1 putaran penuh, panjang PQ sama dengan 2 PR. Sehingga sudut POQ dapat kita rumuskan yaitu 2 PR dibagi dengan R, maka akan sama dengan 2 pi radian. Jadi, sudut 1 putaran besarnya 2 pi radian. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Diketahui, sudut 1 putaran besarnya yaitu 360 derajat atau 2 pi radian. 1 putaran yaitu sama dengan 360 derajat. Maka akan sama dengan 2 pi radian. Maka kita akan menghitung persamaannya atau hubungannya yaitu setengah dikali 360 derajat sama dengan setengah dikali 2 pi radian. Maka akan menghasilkan 180 derajat sama dengan pi radian. Jadi 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian atau 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Jadi, itulah hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep sudut dan kuadran. Pada bidang koordinat kartesius, sudut merupakan daerah di antara garis dan sumbu X positif. Sudut diperoleh dengan memutar garis pada sumbu X positif berlawanan arah jarum jam dengan titik 0 sebagai pusat putaran. Bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran seperti pada gambar di samping. Kemudian, besar sudut pada setiap kuadran dijadikan seperti gambar berikut. Sudut di kuadran 1 yaitu di antara sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian sudut di kuadran 2 berada pada sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian untuk sudut di kuadran 3 yaitu di antara 180 sampai dengan 270 derajat. Dan untuk yang terakhir yaitu sudut di kuadran 4 yaitu di antara sudut 270 derajat sampai dengan sudut 360 derajat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus yaitu sisi depan dan sisi samping. Dan satu sisi miring yaitu sisi terpanjangnya. Penyebutan sisi depan dan sisi samping tergantung dari letak sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Bisa perhatikan di gambar kedua segitiga siku-siku di bawah ini ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping, di mana terdapat miring, depan, dan samping. Untuk menghitung sin alfa, kita dapat menggunakan rumus yaitu depan dibagi dengan samping. Kemudian untuk menghitung cos alfa, rumusnya yaitu samping dibagi dengan miring. Untuk menghitung tan alfa, rumusnya yaitu depan dibagi dengan samping. Untuk kosekan alfa, rumusnya yaitu miring dibagi dengan depan. Untuk sekan alfa, yaitu rumusnya miring dibagi dengan samping. Dan untuk kotangan alfa, yaitu rumusnya samping dibagi dengan depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Setiap koordinat titik P menentukan sebuah sudut XOP dari titik O
P, dan X. Proyeksi titik P pada sumbu X dapat dibuat segitiga siku-siku POQ. Segitiga POQ merupakan segitiga siku-siku lancip. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar pada layar. Pada penjelasan sebelumnya, kita akan mendalami tentang perbandingan trigonometri pada segitiga POQ di bawah. Perhatikan segitiga siku-siku POQ, di mana rumus dari sin alfa yaitu Y dibagi dengan R, kemudian rumus dari cos alfa yaitu X dibagi dengan R, dan rumus tan alfa Y dibagi dengan X, kemudian rumus kosekan alfa yaitu R dibagi dengan Y, kemudian rumus sekan alfa sama dengan R dibagi dengan X, dan rumus kotangan alfa yaitu R dibagi dengan Y. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat tentang trigonometri pada sudut-sudut istimewa pada tabel di bawah ini. Ya, setelah kita mempelajari video animasi berikut, kita bisa lanjut. Setelah kalian mendapatkan memahami materi yang ditampilkan video animasi tadi, kalian dapat mengerjakan kuis pada menu awal. Ya, kita bisa pilih yang kuis, kita pilih kelas, kemudian kita pilih materi. Kita dapat mengerjakan kuis ini. Untuk nomor 2, suatu segitiga ABC diketahui sudut A-nya sekian, maka luas segitiganya. Kemudian untuk nomor 3, ya, jadi dari ketiga soal tersebut, masing-masing soal bernilai 10. Jadi skor totalnya adalah 30. Ya, setelah kuis, kita dapat melihat pembahasan. Klik balik ke menu, kemudian kita klik pembahasan. Kita pilih kelas, kita pilih materi. Nah, kemudian di sini terdapat pembahasan dari kuis tadi, yang mana nomor 1 seperti ini, kemudian nomor 2 seperti ini, nomor 3 seperti ini. Ya, kita dapat balik lagi ke menu. Di sini juga terdapat rangkuman. Bisa kita lihat, kita pilih kelas terlebih dahulu, kita pilih materi. Di sini terdapat rangkuman. Ya, sekian penjelasan tentang aplikasi Rubik dan video animasi pembelajaran matematika tentang materi trigonometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.